Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kandis, Bapak Nirwan Lilis Al-Sarjana. Yang kami hormati Ibu Dr. R.A. Aminah, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melakukan ngaji kita di tempat yang di ruang laboratorium ini dalam rangka sosialisasi budaya positif dan visi-misi sekolah. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Pengantar dari Kepala SMP Negeri 1 Kandis kepada Bapak Nirwan Lilis Al-Sarjana Sarjana Agama dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan nasihat dan mudah-mudahan ini menjadikan untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu R.A. Aminah SPD berkaitan dengan sosialisasi budaya positif yang dilakukan di SMP Negeri 1 Kandis, dan kami mohon dukungannya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu energi bagi kita dan bisa mewabah kepada kita semua, termasuk kepada anak-anak. Mudah-mudahan budaya positif ini menjadi langgeng dan terus berkembang, karena budaya positif ini tentu akan membawa dampak yang baik, terutama bagi SMP Negeri 1 Kandis dan hal ini proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, sehubungan dengan kegiatan ini kami mohon dukungan dari Bapak Ibu untuk memfasilitasi atau membantu rekan kita Ibu R.A. Aminah agar apa yang ditugaskan kepada beliau terkait dengan guru penggerak itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami juga berharap nanti ke depan akan banyak lagi guru-guru penggerak yang hadir di SMP Negeri 1 Kandis ini. Oleh karena itu, untuk saat ini mari kita dukung Ibu Aminah untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai guru penggerak, dan insya Allah ke depan nanti pada saatnya nanti Ibu Aminah akan mengimbaskan hasil yang beliau dapat dari pelatihan selama kurang 9 bulan ini untuk kemajuan SMP 1 Kandis. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan, diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti apa-apa yang mereka sebagai guru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan pada saat ini nanti Bapak akan dipersilakan untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin menjadi tugas beliau untuk menjadi bahan penilaian sebagai guru penggerak
Yesus bisa sekali. Itu saja, terima kasih yang sudah perhatian. Mohon maaf atas kekurangan tidak terlalu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyampaian budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Amina, Sarjana Pendidikan, caranya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan mensosialisasikan apa itu budaya positif dan bagaimana budaya positif harus kita kembangkan atau laksanakan di dalam satuan pendidikan yang kita jalan seperti sekarang ini. Sebelumnya ada pertanyaan pemantik boleh dilihat. Itu menurut Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Karena kemarin sepatunya sawah ini kalau warna kita ukur, kita ambil disuruh orang tuanya menggunakan ke sekolah untuk mengambil, ya, atau anak tersebut kita pukul, ya banyak kan. Nah, terus nomor 2, boleh dilakukan dengan hal positif seperti membaca atau berikan nama sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini ada juga kemarin ya, disuruh, kamu lari di lapangan sebanyak 10 kali untuk mengukur supaya mereka lebih tertib. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, memberi penghargaan itu apa kemarin? Kalau saya kemarin, nak, kamu berbagi ini tadi ibu kasih kue, ibu kasih hadiah, tapi minggu depan pas datanglah beng-beng. Nah, itu kan jadi mereka itu pada saat itu mengharapkan hadiah yang dari kita kasih. Nah, setuju atau tidak setuju? Oke, siapa yang mau memberikan komentar? Ya, Pak Anak, apakah Pak Anak setuju? Kalau hubungan itu dapat menyusahkan anak? Setuju. Oke. Terus kalau pemberian hadiah itu bagaimana? Pernah ibu-ibu atau bapak istri melaksanakan tindakan seperti itu? Berarti setuju ya? Kemudian sudah kita lakukan. Oke, terima kasih. Dan kita lanjut. Macet slide-nya.
Kita lanjut ya. Nah, yang tindakan-tindakan tadi ya kita lakukan atau siswa lakukan berdasarkan motivasi. Ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu perilaku eksternal, perilaku internal dan perilaku eksternal berarti motivasi eksternal berarti motivasi yang berasal dari luar diri daripada siswa tersebut. Kenapa dia melakukan seperti kesalahan-kesalahan yang dia lakukan? Kalau misalnya untuk motivasi intrinsik berarti motivasi itu terdapat dalam siswa tersebut. Nah ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain mungkin ada ataupun untuk menghargai diri sendiri. Nah biasanya untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsik namanya. Kalau eksternal berarti dia pengennya kalau kita melakukan kebaikan kan pasti dikasih penghargaan dari guru. Kalau kita melakukan kebaikan berarti kita mendapatkan hadiah. Berarti anak tersebut mengharapkan imbalan, bukan daripada kesadaran dia untuk melakukan kebaikan. Ini ada merdeka menurut pihak dari mana? Merdeka itu artinya tidak akan terlepas dan terima. Yang merdeka itu bukan kita terima. Nak, kamu harus pakai baju kopi. Nak, kamu harus belajar. Nak, kamu harus kumpul. Bukan. Ya, mereka itu bebas dia menentukan sikap. Ya, kita itu sebagai guru harus menentu bagaimana mereka akhirnya nanti bahagianya kalau dari masyarakat bisa bermasyarakat yang baik. Bukan berarti lulus sampai nanti jadi sipur apa nanti kan jadi dia sudah jadi sipur tapi dia korupsi sama baik bohong kan? Oke. Ya, mereka menurut pihak yang sama artinya tidak akan terlepas dari mereka, tetapi juga dapat buat pemerintah diri sendiri. Nah, jadi kontrol itu ada di pada siswa. Kita tidak bisa masuk ya, kita tidak bisa masuk apa ini apa tidak. Jadi kontrol yang memang itu siswa tersebut. Kita ini cuma batas menuntun, mengarahkan mereka, memilih. Ya, bukan kita yang punya kontrol yang untuk apa mengatasi anak. Bukan, tapi tugas kita adalah mendidik anak. Selanjutnya kontrol yang untuk apa mengatasi anak. Bukan, tapi tugas kita adalah mendidik anak. Selanjutnya, ini tadi didukung oleh pengadaan penanggung jangka panjang. Kalau jangka panjang kalau kita kasih makanan berarti nanti kayak minta terus makanan. Aku kan nggak mau ngawinin aku mau ngawinin maka ibu kasih aku hadiah. Nah itu udah sampai kapanpun dia minta hadiah. Ya itu jangka panjang. Terus penghargaan mendukung. Kalau didukung, nanti dia gimana ya? Merasa sedih, merasa sakit hati, merasa ya banyak akhirnya disebut dari depresi. Terus juga penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini ya, kalau didukung oleh penghargaan, hasil-hasilnya bisa penghargaan mutu, mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Akhirnya kok pas ibu tidak disomasi dia akan terjadi. Lalu, ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Tadi ada kewan di luar namanya. Nah, ini ada perubahan paradigma ya kegiatan kepala tangan. Ya,
Ada A dan B. Ya. Sobeklah dari kertas kecil. Ya, langkah-langkah sekarang. Nah, tuliskan kata atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau benda tersebut dengan segala daya. Ya, buatlah sebuah kepalan. Berarti kita tuh misalnya di sini ada tulisan kecil dari buat. Ya, kita praktekkan. Di dalam tangan itu kita buat apa yang paling berharga di dunia ini. Menurut ibu dan bapak, kalau bukan, tulis. Apakah anak? Apakah suami? Apakah orang tua? Apakah mobil yang kemarin baru dibeli? Iya. Nah, kalau bukan. Terus teman Anda yang D, nah sudah pastikan. Dan teman ini sama-sama kita pastikan kamu semuanya mempunyai apa yang paling berharga. Nanti yang teman sebelahnya ya mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta. Nah, berarti praktek. Misalnya, Lucy punya genggaman tangan nih. Jangan dikasih tahu sama itu. Jangan dikasih tahu. Yang paling berharga ya, bagi Lucy selama kehidupan ini yang paling berharga sekarang apa itu? Nah, sekarang itu kawan minta. Boleh nggak yang itu diminta oleh kawan? Nah, kita praktekkan sekarang ya. Apakah Lucy di tangan Lucy? Kita praktek. Di tangan Lucy sekarang. Kawan buka. Ya, buka. Susah. Kawan mintanya. Tidak bisa. Berarti itu yang paling berharga, tidak bisa dibagi sama orang lain ya. Misalnya contohnya saya di tangan saya ada suami dan anak-anak. Ketika mau diminta oleh orang lain, saya pertahankan. Kalau suami mau diambil orang lain, tak sulit, ya. Atau anak mau diambil orang lain, diminta, ya. Anak mau dikit lagi ya, tambah lagi mau diminta oleh orang lain dengan paksaan itu, ya. Nah ini kan. Nah, jadi berbagai cara. Nah, jadi dengan berbagai cara tadi si B tadi meminta Anda untuk mengerjakan benda tersebut. Nah, B bisa memujuk, tadi memaksa. Nah, bisa juga dengan cara memujuk, ya, mengancam atau jom, awas bantu, gitu, ya. Atau dengan tunjukkan, woi tolonglah aku ya. Minta kalau nggak ada kalau mungkin dia bilang. Nah, berhubung kami begitu berharga untuk kita, maka tidak bisa kita masuk sama yang orang tadi. Oke, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yang tadi, ya. Nah, perubahan paradigma ada teorinya, namanya teori kontrol atau teori pilihan. Nah, disinilah, ya. Tadi sudah dikatakan. Jadi, bagaimana guru itu mengontrol murid, ya. Terus bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kau nih gemuk nih ya, gitu. Gemuk nih ya, jelek kau kayak itu. Nah, apakah seperti itu? Ya. Atau bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Oh ya, kalau buang sehat, itu kan bisa kalau sehat, kalau harga tinggi, kalau badannya ukuran yang tidak untuk usia kita kan bisa kayak itu, ya. Atau orang dewasa minta hak untuk memaksa atau dipaksa. Kalau anak-anak tuh tidak dikasih makan supaya ada anak yang gendut, ya, yang badannya bonsor itu, overweight atau gitu, datang dipaksa untuk menguruskan badan, tidak dikasih makan supaya dia kurus, gitu, ya. Nah, jadi ini adalah paradigma teori tadi ya. Jadi, nah, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol tadi? Ya, ini ada respon, ada pilihan. Pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain.
Masuk. Salam. Aisyah, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Oke. Aisyah, tadi itu mendapat laporan dari guru kita bahwa Naisa sering terlambat datang ke sekolah ya ini, dan juga kalau di kelas itu sering tertidur. Nah, Ya Bu, Naisa sudah berapa kali datang terlambat? sudah 4 kali Bu. Sudah 4 kali. Menurut Naisa, datang terlambat, tidak mengikuti literasi dan tidak juga ikut pembelajaran pertama, itu kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Iya. Baik Naisa, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusia banget buat Naisa. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang penting kita bisa belajar dari kesalahan ya Nak ya. Dan teruntuk Naisa tentunya berusaha untuk memperbaiki ya. Mungkin Naisa setuju kan? Ya Bu, setuju. Iya. Oke Naisa, kalau begitu kita cari solusinya bersama-sama ya. Nah, Naisa dalam bulan ini kan sudah terlambat 4 kali ya Nak ya. Naisa pasti mempunyai alasan tertentu. Nah, Ibu ingin tahu apa alasan Naisa sehingga terlambat sampai 4 kali dalam bulan ini, Nak? Akhir-akhir ini saya banyak begadang karena main HP. Karena itu saya sering bangun kesiangan. Oh iya. Oh, kalau begitu apakah Naisa masih ingat dengan kesepakatan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ya Bu, masih ingat. Iya. Nah, kalau misalnya datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Bu. Oke, belum. Kalau begitu untuk Naisa, keyakinan kelas apa yang telah Naisa langgar? Disiplin Bu. Oh ya, disiplin. Disiplin itu penting tidak untuk Naisa? Penting Bu, karena disiplin itu membuat kita datang lebih awal ke sekolah dan menghargai waktu. Iya, betul sekali Naisa ya. Karena menghargai waktu itu sangat penting bagi kita dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita ya. Nah, sama halnya kalau kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan juga tugas kita tidak terlalu ya, agar tugas kita itu tidak terlalu menumpuk, kalau kita disiplin ya, dan juga tidak dapat berlatih. Kita juga dapat berlatih mengasah kepedulian terhadap orang lain ya. Maaf Bu. Ya, oke. Sikap minta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Naisa ya. Kalau begitu menurut Naisa, apa yang perlu Naisa lakukan sehingga tidak datang terlambat lagi ke sekolah, Nak? Saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan melihat lagi sampai larut malam. Oh iya, oke. Nah, Naisa sekarang kita telah menemukan solusinya ya. Dengan apa tadi? Tidak lagi tidur terlalu malam ya. Oke, supaya tidak datang terlambat lagi Nak ya ke sekolah. Nah, setelah ini Ibu akan berusaha menghubungi orang tua Naisa ya, dan bekerja sama dengan orang tua Naisa untuk membantu mengingatkan supaya jangan bermain HP ya sampai larut malam dan bisa bangun pagi. Jadi kan tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya Nak? Ya. Nah, sekarang Naisa sudah bisa kembali ke kelas dan pekerjaan atau tugas-tugas yang tertinggal yang belum Naisa kerjakan bisa dikerjakan. Kalau Naya Nak, dikerjakan ya Nak? Bisa minta maaf ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisa Fiansi dari kelas 73. Saya mengucapkan atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah dan tertidur di kelas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik-baik saja, Nak? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa Ibu Iya. memanggil saya? Begini Vanessa, tadi Ibu mendapat laporan dari ketua kelas bahwa Vanessa habis bertengkar dengan Sabrina. Kenapa, Nak? Iya Bu, benar. Kami kesal dengan Sabrina tiap hari. Dia itu kerjanya selalu dengan kami, tapi bukan PR saja Bu Iya. yang dia contek. Hampir semua pelajaran yang lainnya dia contek ke kami. Dan kalau misalkan kami tidak kasih contekan itu, dia bilangnya kami pelit Bu. Oh, begitu. Oh, wajar kalau Vanessa merasa marah dan kesal ya. Kalau Ibu di posisi Vanessa, pasti Ibu pun akan melakukan yang sama. Terus apa yang Vanessa lakukan terhadap Sabrina? Saya marah-marah Bu, dan tanpa sadar saya merobek-robek bukunya. Merobek buku? Oke, nah pasti Vanessa mempunyai alasan sampai merobek buku Sabrina. Ibu boleh tahu alasannya, Nak? Iya Bu, pastilah kami marah. Masa iya kami membiarkan dia mencontek terus sama kami. Nah, dia itu tidak mau usaha Bu. Kami capek-capek ngerjainnya, dia enaknya tinggal nyontek gitu aja Bu. Siapa yang nggak kesal, dia kayak gitu. Iya. Oke. Wajarlah kalau Vanessa merasa kesal ya. Vanessa pasti tidak rela pekerjaannya selalu contek terus oleh Sabrina. Nah, terus Sabrina juga menyalahi tugas yang sudah dibuat Vanessa, ya. Ibu sebenarnya sangat menghargai ya yang Vanessa lakukan tidak lebih buruk daripada apa yang telah Sabrina lakukan atau tidak melakukan tindakan fiskal ya, Nak ya. Oke. Nah, menurut Vanessa yang sudah merobek bukunya tadi, buku si Sabrina tadi, kira-kira sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati, Nak? Tidak Bu. Oh ya, berarti belum ya. Nah, menurut Vanessa keyakinan kelas apa yang Vanessa tidak patuhi karena telah merobek buku dari Sabrina? Menghormati. Iya, menghormati. Oke, benar sekali. Menurut Vanessa menghormati sesama teman itu penting tidak? Penting Bu. Kalau menurut Vanessa penting, jadi keyakinan apa yang harus Vanessa lakukan pada saat Vanessa marah? Yang saya harus lakukan pada saat saya lagi marah, yang pastinya harus lebih sabar lagi Bu. Oh iya. Ya. Jadi apakah Vanessa bersedia untuk untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Iya, karena Vanessa bersedia, Nak ya, untuk memperbaiki masalah ini. Apa yang akan Vanessa lakukan ke depannya, Nak? Dan misalkan ada teman yang mencontek ke kami, Iya. kami akan melaporkan ke guru ataupun ke guru dalam kelas. Iya, tepat sekali karena Ibu. Ya, jadi kalau lain kali ada teman ya yang mencontek atau meniru tugas Rosa, jangan marah dan langsung mengamuk ya, itu mengamuk. Oke, jadi kepada temannya tadi, Nak ya, tetapi yang harus Vanessa lakukan adalah lapor ke wali kelas atau ke guru mapel ya, Nak ya. Nah, karena masalahnya sudah selesai, Vanessa sudah mengakui dari kesalahannya, silakan Vanessa kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Ramadhani dari kelas 73. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya yang bernama Ibu Aminah. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas saya. Menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas saya, dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.